rekan sebaya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Drag Me to Hell. Di dalam film ini bercerita tentang seorang petugas bank peminjaman uang, dan saat itu dirinya sangat ingin menjadi seorang asisten manajer di perusahaannya. Hingga pada suatu hari, ia harus melayani seorang wanita tua yang ingin mengajukan perpanjangan peminjaman uang. Namun rupanya petugas ini tidak ingin melanjutkan perpanjangan waktu lagi. Akan tetapi, keputusan yang dia ambil justru merupakan keputusan terburuk, di mana si wanita tua itu malah memberikannya sebuah kutukan yang mengerikan. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Yuk langsung aja kita ke ceritanya ya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah flashback yang terjadi pada tahun 1969. Di sebuah rumah besar terdapat sepasang suami istri dari suku Gypsy mendatangi seorang cenayang untuk meminta bantuan. Cenayang ini bernama Son Sandina yang merupakan ahli dalam mengusir roh iblis. Kedatangan suami istri ini tak lain untuk mengobati anaknya yang mengaku kalau dirinya telah diganggu oleh makhluk halus yang bernama Lamia. Ia juga menjelaskan kalau sebelumnya ia telah mencuri sebuah kalung milik seseorang. Setelah melihat keadaan anak tersebut yang sangat ketakutan, Son segera membawanya ke dalam rumah dan segera membantu mengusir makhluk halus tersebut. Ketika Son sedang membaca mantra, iblis Lamia pun datang dan membuat keributan di rumahnya. Dan di tengah kepanikan itu, iblis Lamia pun menjatuhkan anak tersebut ke lantai bawah. Lalu tak lama setelahnya, anak tersebut pun ditarik oleh iblis Lamia yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Setelah kejadian itu, Son bertekad untuk bertemu dengan iblis Lamia lagi dan akan mengalahkannya suatu saat nanti. Kemudian, scene berpindah 40 tahun kemudian. Kini kita diperlihatkan seorang wanita bernama Christine Brown yang bekerja sebagai petugas peminjaman uang di sebuah bank swasta. Christine diketahui sudah lama bekerja di bank tersebut dan sangat ingin mendapatkan posisi asisten manajer di perusahaannya itu. Akan tetapi, manajernya yang bernama Jim belum memilih siapa yang akan mendapatkan posisi tersebut. Ia pun memberitahu Christine bahwa dia sedang mempertimbangkan antara Christine atau karyawan barunya yang bernama Stu. Christine sebenarnya kesal melihat Stu yang selalu mencari perhatian pada Jim agar dirinya lah yang akan mendapatkan posisi asisten manajer. Christine juga memiliki seorang kekasih yang bernama Clay, dan mereka adalah pasangan yang serasi. Akan tetapi keluarga Clay tidak setuju dengan hubungan mereka karena latar belakang Christine yang merupakan seorang anak petani. Suatu hari Christine melayani seorang wanita tua bernama Sylvia Ganus. Saat itu Sylvia meminta Christine untuk memberikannya masa perpanjangan waktu untuk membayar uang yang dia pinjam sebelumnya. Jika tidak ada perpanjangan waktu, rumahnya akan disita oleh bank dan dia tidak mau sampai hal itu terjadi. Alasan dia tak dapat membayar sebagian tagihan pinjamannya itu karena ia menggunakan sebagian besar uangnya untuk biaya pengobatan. Kemudian Christine meminta pendapat Jim tentang hal tersebut. Di sini Jim menjelaskan bahwa pihak bank telah memberikan perpanjangan waktu selama 2 kali dan saat ini mereka tidak bisa memperpanjangkan tagihan pinjaman itu. Lalu Jim pun meminta Christine memikirkan apa yang harus dia lakukan. Christine sebenarnya ingin memberikan perpanjangan waktu pada Sylvia, tapi jika dia melakukan hal tersebut maka kinerjanya akan dianggap tidak profesional dalam bekerja. Akhirnya ia pun menuruti perkataan dari Jim untuk tidak memberikan perpanjangan waktu pada Sylvia. Ia melakukan ini agar dirinya mendapatkan kinerja yang baik dan tentunya hal itu bisa membuatnya mendapatkan posisi asisten manajer. Mendengar hal itu, Sylvia pun menangis dan memohon sambil berlutut pada Christine untuk bisa memberikannya perpanjangan waktu. Ia melakukan itu karena benar-benar takut kehilangan rumahnya dan secara otomatis ia tak akan memiliki tempat tinggal lagi. Akan tetapi, Christine tetap tidak ingin memberinya perpanjangan waktu. Karena dirinya merasa terganggu, Christine pun segera memanggil security untuk bisa membawa Sylvia pergi. Akan tetapi, Sylvia menjadi sangat marah karena telah dipermalukan oleh Christine di hadapan banyak orang. Mrs. Ganesh. Setelah peristiwa itu, Jim memuji kinerja Christine yang profesional dalam menangani pelanggan. Dan atas kerja kerasnya, Christine pun menjadi kandidat terbaik untuk posisi asisten manajer. Di malam hari, ketika Christine akan pulang ke rumah, ia pun mulai diteror oleh Sylvia yang tiba-tiba sudah ada di mobilnya. Hingga dari hal tersebut, terjadilah pertarungan antara Christine dan Sylvia di dalam mobil. Dengan susah payah, Christine pun berhasil mengeluarkan Sylvia dari mobilnya. Akan tetapi, Sylvia malah memecahkan kaca mobilnya dan berusaha untuk membuat Christine celaka. Hingga tak lama setelah itu, Sylvia yang sudah kepalangan emosi mencoba mengambil kancing dari jaket Christine.
Kemudian Christine pun ditinggalkan begitu saja dalam keadaan pingsan. Dan ketika terbangun, ternyata Sylvia sudah pergi dari sana. Lalu tak lama dari itu, polisi pun datang untuk menginvestigasi tempat tersebut. Clay yang juga ada di sana mencoba untuk mengantarkannya pulang, akan tetapi dalam perjalanan, Christine mulai diikuti oleh sosok yang tak terlihat. Di saat yang sama, Christine pun berpikir untuk mendatangi seorang peramal yang kebetulan sudah ada di hadapannya. Ketika sudah sampai di lokasi, mereka pun bertemu dengan seorang peramal bernama Ramjas. Ramjas pun segera membaca nasib Christine melalui telapak tangannya. Dan setelah memegang telapak tangannya, Ramjas melihat sosok menakutkan yang mulai mengikuti Christine. Ia pun sangat kaget dan terlihat sangat-sangat ketakutan. Lalu ia pun memberitahu Christine kalau ia sedang diselimuti aura kegelapan akibat dirinya telah dikutuk oleh seseorang. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Clay mencoba menenangkan Christine dengan memberitahunya bahwa peramal itu hanyalah penipu yang mencoba menakuti Christine. Clay mengatakan begitu karena sejak awal dia tidak percaya dengan hal-hal mistis yang dikatakan peramal tersebut. Ketika berada di rumah sendirian, Christine mulai diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Christine pun segera menghubungi Clay. Clay merasa ada orang lain yang mencoba mengganggu Christine hingga membuatnya mengalami luka. Akan tetapi, Christine menjelaskan bahwa tidak ada orang lain selain dirinya sendiri saat kejadian tersebut. Kemudian, di dalam tidurnya, Christine kembali bermimpi buruk diserang oleh sosok Sylvia. Pada keesokan harinya, Christine pun melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan saat sampai di meja kerjanya, Stu menemuinya untuk dapat mengajarinya tentang prosedur peminjaman uang. Akan tetapi dia malah berhalusinasi sehingga membuat keributan di kantornya. And get your filthy pig knuckle off my desk! Karena hal tersebut, Christine pun sangat malu dan segera pergi meninggalkan kantornya. Dan kini Christine mulai tidak tahan dengan teror yang selalu menghantuinya. Kemudian ia pun berinisiatif untuk meminta maaf kepada Sylvia dan akan menemuinya. Sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan cucunya yang bernama Ilenka. Ilenka berkata bahwa sebelum itu neneknya sempat berkata bahwa Christine akan datang menemuinya. Hingga akhirnya ia pun mempersilahkan Christine untuk menemui Sylvia. Akan tetapi, di sana Christine mengetahui kalau Sylvia baru saja meninggal dunia. Christine yang merasa sangat bingung apa yang harus dia lakukan, ia pun kembali menemui Ramjas untuk bisa meminta bantuannya. Kemudian Ramjas pun memberitahu Christine bahwa dia sedang dalam incaran iblis yang bernama Lamia. Ramjas juga menjelaskan kalau iblis Lamia adalah iblis yang berbentuk kambing hitam dan biasa dipanggil oleh suku Gypsy jika mereka terancam. Sedangkan Sylvia adalah suku Gypsy yang sangat ahli menggunakan ilmu hitam. Alasan mengapa Lamia mengikutinya itu karena Sylvia merasa dipermalukan oleh Christine, lalu menggunakan kancing jaket dari Christine untuk mengutuk barang tersebut. Setelah kutukan itu menempel pada benda tersebut, iblis Lamia akan mendatangi pemilik benda terkutuk itu, yaitu Christine. Iblis Lamia akan datang dan menyiksa korbannya selama 3 hari berturut-turut. Sedangkan di hari keempat, iblis Lamia akan segera membawa korbannya ke neraka. Setelah penjelasan perihal tentang iblis Lamia, Ramjas memberi solusi agar bisa menenangkan jiwa iblis Lamia untuk sementara waktu, yaitu dengan cara mengorbankan darah dari hewan kecil seperti ayam, bebek, angsa, dan sebagainya. Akan tetapi, karena Christine adalah seorang vegetarian, ia menolak untuk melakukan hal tersebut. Tanpa ia duga, keesokan harinya Christine kembali diganggu oleh iblis Lamia. Dan kali ini gangguan yang didapatnya menjadi lebih menakutkan. Karena gangguan tersebut semakin menjadi-jadi, Christine terpaksa membunuh kucing peliharaannya untuk menenangkan jiwa Lamia. Hingga saat ia bertemu dengan Clay, ia pun diajak untuk makan malam bersama kedua orang tuanya. Singkat cerita, di sana orang tua Clay mulai membuka hati untuk Christine yang telah memiliki karir yang lumayan bagus. Christine pun terlihat sangat senang karena orang tua dari Clay mulai nyaman untuk berbicara dengannya. Akan tetapi, saat akan menyantap kue di meja tersebut, Christine lagi-lagi mulai mengalami gangguan dari iblis Lamia. Ia berhalusinasi berat sampai menyebabkan keributan di rumah orang tua Clay. Orang tua Clay pun menjadi kecewa dan lalu menganggap Christine sebagai orang yang sudah gila. Setelah kejadian itu, Christine kembali mendatangi Ramjas dengan keadaan yang sangat kesal. Ia menjelaskan kalau ia sudah melakukan apa yang dikatakannya. Akan tetapi, iblis Lamia masih saja mengganggunya. Kemudian, Ramjas memberitahu Christine tentang seorang cenayang hebat bernama Saun Sandina yang mungkin saja bisa membantu Christine.
Saun adalah cenayang yang sudah kita lihat di awal cerita. Namun untuk jasa yang akan dilakukan Saun ini akan menghabiskan dana sekitar $10.000. Kenapa bisa mahal? Ini dikarenakan pekerjaan Saun ini akan selalu membahayakan nyawanya sendiri. Dan tentu saja jumlah uang itu sangatlah banyak, apalagi Christine hanya punya waktu 1 hari untuk mendapatkan uang tersebut. Kemudian Christine pun mencoba meminjam uang di kantornya. Akan tetapi Jim tidak bisa memberinya pinjaman dengan alasan tertentu. Tidak kehilangan akal, Christine pun mengumpulkan barang-barang bekas yang masih bagus di gudangnya. Kemudian ia pun menjual barang-barang itu beserta perhiasan yang ia punya. Namun uang hasil penjualan itu masih belum cukup untuk bisa membayar jasa dari Saun. Christine pun menjadi sangat bersedih karena dirinya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Hingga kemudian Clay datang dan memberitahu Christine kalau ia telah membayar pertemuannya dengan Saun. Meskipun Clay tidak percaya dengan hal semacam ini, tapi ia sangat ingin melindungi Christine. Clay rela melakukan apapun agar Christine kembali hidup dengan normal. Keesokan harinya, Christine datang ke rumah Saun. Saun pun sangat menantikan momen ini karena sebelumnya ia telah berjanji untuk bisa mengalahkan iblis Lamia. Rencananya, Saun akan memanggil iblis Lamia dan membuat seekor kambing persembahan agar dirasuki oleh iblis Lamia. Dan setelah kambing itu dirasuki, Saun akan memenggal kepala kambing tersebut. Singkat cerita, proses pemanggilan arwah pun segera dilakukan. Awalnya mereka kesulitan memanggil iblis Lamia karena banyak roh jahat yang mendatangi mereka. Tapi pada akhirnya iblis Lamia muncul juga. Dan setelah iblis tersebut hadir bersama mereka, iblis Lamia langsung merasuki tubuh dari Saun. Di sela-sela itu, Ramjas bertanya apa yang diinginkan iblis Lamia dari Christine. Iblis Lamia pun menjawab bahwa dia ingin mengambil jiwa Christine dan membawanya ke neraka. Setelah itu, Christine pun mengambil kesempatan untuk membuat iblis Lamia memegang kepala kambing itu. Tapi ketika akan memenggal kepala kambingnya, pedang yang dibawa asisten dari Saun tidak mengenainya dan justru kambing itu malah menggigitnya, sehingga membuat arwah iblis Lamia berpindah padanya. Setelah itu, Saun akhirnya tersadar dari pingsannya dan ia pun berusaha mengusir iblis Lamia dari dalam tubuh asistennya. Namun tak lama setelah itu, Saun malah meninggal dunia akibat kehabisan tenaga selama mengusir iblis Lamia. Meskipun iblis Lamia berhasil diusir, pada kenyataannya ia masih pemilik dari kancing terkutuk itu dan cepat atau lambat iblis Lamia pasti akan membawanya ke neraka. Ramjas pun memberitahu bahwa masih ada satu cara lagi yang bisa dilakukan Christine, yaitu dengan memberikan kancing terkutuk itu pada seseorang. Jika kancing itu diberikan pada orang lain, maka kutukan iblis Lamia akan berpindah kepada orang tersebut. Cara itu tentu merupakan cara yang sangat licik. Akan tetapi Christine tidak memiliki pilihan lain, apalagi waktu yang ia punya tinggal beberapa jam saja. Ketika Christine diantar pulang oleh Clay, terjadi kecelakaan ringan yang membuat kancing terkutuk itu terjatuh bersamaan dengan amplop milik Clay. Tapi beruntung saja benda itu berhasil ditemukan. Kemudian Christine segera pergi ke sebuah kafe untuk memilih orang yang bisa dijadikan tumbal dari kancing terkutuk itu. Sebenarnya, Christine tidak tega untuk memberikan kancing terkutuk itu pada orang-orang yang ada di kafe itu. Hingga akhirnya ia pun menghubungi Stu untuk memberikan kancing itu padanya dengan ancaman ia akan membocorkan rahasia yang telah membuat perusahaan mengalami kerugian. Tidak lama kemudian Stu datang menemui Christine. Namun lagi-lagi Christine malah tidak tega memberikan kutukannya kepada orang lain. Kemudian Christine pun kembali menemui Ramjas. Ia bertanya apakah kutukan itu bisa diberikan pada orang yang sudah mati. Ramjas pun menjawab bahwa kutukan itu bisa dipindahkan pada mayat seseorang. Dengan sisa waktu yang tidak banyak, Christine segera pergi ke makam Sylvia untuk memberikan kutukannya. Sesampainya di kuburan, Christine dengan cepat membongkar makam Sylvia untuk memberi kutukan itu. Namun rupanya hal itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Hingga pada akhirnya Christine pun berhasil menemukan mayat Sylvia dan segera memasukkan kancing tersebut ke dalam mulutnya. Pada keesokan harinya, Christine terlihat lebih ceria dari sebelumnya. Ia pun tidak sabar untuk berlibur dengan Clay menggunakan kereta api. Sementara di sisi lain, Clay rupanya sudah tidak sabar untuk melamar Christine. Setelah mereka bertemu, Christine pun sangat berterima kasih pada Clay karena sudah mau mempercayainya dan selalu ada untuknya di masa-masa sulit. Namun secara mengejutkan, Clay memperlihatkan sebuah amplop yang berisi kancing milik Christine. Dan rupanya kancing itu telah tertukar pada saat kejadian di dalam mobil Clay. Karena pada saat kejadian itu, ia salah mengambil amplopnya dan tidak melihatnya terlebih dahulu. Melihat hal itu, Christine sangat terkejut dan secara tidak sengaja dirinya terjatuh ke rel kereta api. Namun saat Clay mencoba membantunya, tangan iblis dari dalam neraka mulai menarik tubuh Christine untuk masuk ke dalam neraka. Dan bersamaan dengan itu, sebuah kereta juga lewat sehingga Clay tak mampu menolong Christine.
Clay pun hanya bisa terdiam sambil menangis menatap kancing tersebut dan cerita pun selesai.